ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang terakhir kemarin terakhir halaman 266 An Anasin anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dari Anas radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan keimanan yang sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai keberadaanku, beliau alaihi salatu wasallam, lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Kenapa kita mesti cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam? Kenapa kita mesti cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam? Mas Aris. Karena beliau lebih utama dari semua manusia. Terus kita mencintainya. Wis, ngono tak? Apa? Karena lewat perantaraan beliau kita ini bisa mengenal Allah, syariat Allah. Itu diantara alasan kenapa kita cinta kepada beliau alaihissalatu wassalam. Dan bentuk cinta kita kepada beliau bukan dengan perayaan Maulid Nabi, perayaan hari ulang tahun Nabi. Kemudian halaman 267. Walau ma'anhu, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim anhu dari Anas qala Rasulullah alaihi salatu wasalam salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, salasun, ada 3 perkara, man kunna, siapa saja yang 3 perkara tersebut fihi ada pada seseorang wajada bihinna halawatal imani, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ada 3 perkara, jika 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, keberadaan Allah dan Rasulnya ahabba, lebih dia cintai, ilaihi, pada dirinya, mimma siwahuma, dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah,
yakni mencintai almar'a seseorang. Dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, dia tidak mencintai orang tersebut illa lillahi, kecuali karena Allah. Yang terakhir wa ayyakraha, dia itu benci ayyauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da id anqadhahullah, setelah Allah menyelamatkan dia minhu, dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyukdhafa finnari, sebagaimana yakrahu, dia benci ayyukdhafa, dia dilemparkan finnari, ke dalam neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, la yajidu ahadun halawatal imani, salah seorang tidak akan pernah mendapatkan halawatal iman, manisnya iman, hatta, sampai akhir hadis. Penjelasan beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Walau ma anhu ay walil Bukhari wa Muslimin an Anasin, walau ma anhu, yakni maksudnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas. Siapa namanya Imam Bukhari, Mas Supri? Tidak pernah dengar ya, nama Bukhari? Nama aslinya? Lupa. Mas Hamdan? Belum pernah dengar. Mas Anto, Mas Ali, Imam Bukhari. Gopek iki lali apa lupa apa belum pernah dengar? Hah? Kemarin nggak paham. Loh, setiap hari riwayat Bukhari terus loh. Bukhari itu siapa? Bukhari itu nama tempat loh. Nah, Bukhara kan ada yaknya itu, jadi nasabna, dinasabkan. Mas Aris nawa eleng nawa. Muhammad bin Ismail. Siling-iling ya, Muhammad bin Ismail. Sesuk debat-debat wong. Salasun man kunna fihi, ada 3 perkara man, siapa saja kunna yang 3 perkara tersebut fihi ada pada man. Ay salasu khisalin, yakni 3 sifat man wujidna fihi, siapa saja yang 3 sifat tersebut ada pada diri orang tersebut. Wajaza al-ibtida'u bi salasun wa in kanat nakiratan li anaha ala niyatil idhofah, boleh diniatkan salasun sebagai mubtada meskipun nakirah, li ana, karena sesungguhnya ala niyatil idhofah, diniatkan untuk diidhofahkan. Jadi salasun itu mubtadanya, khobarnya mana Mas Aris? Apa teks? Ya bos, takdir. Salah satu umurin, lah aku mudah-mudah pilih kok. Salah seumurin ya, mudah-mudah pilih. Iya. Mas Randy, umurin. Iya, kemau ditakdir no, dihapus. Anda. Jadi salasun itu mubtada'nya. Terus man itu syartiyah, wajada jawab syarat. Nah, syartiyah man kunna fi wajada bihinna itu fi mahali rafin khobarul mubtada.
Jadi fi'il syarat dan jawabnya fi mahalli rafin khabarul mubtada. Salasun mubtada'nya man kunna fihi wajada bihinna, itu khabar dari salasun. Kemudian lafaz selanjutnya wajada bihinna halawatal imani, mendapatkan dengan tiga perkara tersebut manisnya keimanan. Lima yasulu lahu min lidzatil qalbi wa naimihi wa sururihi. Lima yasulu lahu, karena apa yang dia dapatkan, yang terhasilkan lahu baginya, min lidzatil qalbi, dari lezatnya hati. Iya, terjemahnya lidzatil qalbi, nikmatnya hati, wa naimihi, dan nikmatnya, wa sururi, dan kesenangan hati. Dan lafaz ahabba ilaihi mansubun ala annahu khabaru yakuna. Ahabba ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ahabba itu adalah dinasabkan ala annahu khabaru yakun, itu khabar dari kana, khabar dari yakunu, ayakuna, khabar dari yakuna. Mimma siwahuma, dari selain keduanya, mimma yuhibbu al insanu, dari apa saja yuhibbu al insan, yang manusia itu mencintainya, bitobaihi, secara tabiat, kal waladi, seperti anak, wal aswaj, dan istri-istri, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Jadi secara tabiat manusia itu mencintai anak, istri-istri, dan yang semisalnya. Contoh yang semisalnya apa? Secara tabiat manusia itu mencintai apa saja selain anak dan istri-istri? Saudara-saudara muslim. Terus ya orang tua. Apa mana? Kemarin disebutkan dalam ayatnya. Yo, ayat ini dibaliknya jebule orang yang mlebu. Apa wae? Nasab. Anak-anak, harta-harta yang kita usahakan, perdagangan, terus rumah-rumah, kendaraan yang bagus. Ya, senang apa nanti kendaraan bagus? Simbolis nek uripe mapan. Kreditan kok. Simbolis nek uripe mapan. Kredit yang dari riba, ya ada. Antum mau beli apa? Motor. Tapi BMT ini lokasinya di Solo. Di sini wallah alam belum tahu. Ya enggak tahu. Nek di Solo saya tahu, nek di rumah belum tahu ya, wallah alam. Ya kalau mampunya beli Astrea ya jangan maksa beli Innova ngono lah. Ya. Aja gagal paham, enggak oleh tuku Innova ya. Maksudnya apa? Nek nazar ben kepenak ngono gawe Innova. Lho kan maratuwa kan, wih mantuku nggawa mobil ya. Ngerti-ngerti rental. Jadi mimma siwahuma, dari apa yang selain keduanya, dari apa saja yang dicintai manusia, anak-anak, istri-istri, pakai lafaz azwaj ya. Istri-istri, rumah, kendaraan, perdagangan, terus harta yang kita usahakan. Itu secara tabiat manusia mencintainya. Ayuhibbul mar'a alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Ayuhibbul mar'a, lafaz ayuhibbul mar'a alladhi ya'taqidu, yakni yang dia meyakini
keimanan dan ibadahnya. Kemudian lafaz la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, ay li ajli taatillah, yakni dengan sebab ketaatan kepada Allah. Ayyauda fil kufri, lafaz ayyauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran, ay yarji'u ilaihi, yakni kembali ilaihi kepada kekufuran, kama yakrahu ayyulqa finnar, sebagaimana dia benci ayyulqa untuk dilemparkan finnari ke dalam neraka, yakni yastawi ingdau al-amrani, yastawi sama ingdau di sisinya al-amrani dua perkara, yakni al-ilqa'u finnar, dilemparkan, pelemparan ke dalam neraka, awil audati fil kufri, atau kembali kepada kekufuran. Wa fi riwayatin ay lil Bukhari, dalam satu riwayat, yakni dalam riwayat Imam Bukhari. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, yukhbiru alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam yukhbiru, mengkhabarkan, annal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza jika tawafarat, terpenuhi, fihi salasu khisalin, terpenuhi pada diri seorang muslim tersebut tiga perkara, ya, yakni taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuma min ahlin wa malin. Yang pertama, taqdimu mahabbatillah, mendahulukan kecintaan kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, ala mahabbati ma siwahuma, atas kecintaan kepada selain keduanya, min ahlin wa malin, dari keluarga dan harta. Yang kedua, wa yuhibbu man yuhibbuhu, dan mencintai siapa saja yang Allah cintai, minan nasi, dari manusia, min ajli imanihi wa ta'atihi, dengan sebab keimanan dan ketaatannya lillah, dengan sebab keimanan dan ketaatannya karena Allah, untuk Allah, la li ghardin dunyawiyin, bukan karena tujuan duniawi. Jadi mencintai seseorang karena keimanan dan ketaatan kepada Allah, bukan karena tujuan dunia. Karena apa? Seseorang yang saling mencintai karena tujuan dunia, kelak pada hari akhir akan saling bermusuhan. Al-akhillau yaumaidin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, persaudaraan pada hari itu, sebagian kepada sebagian yang lain adalah menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat apa itu Mas Pri? Al-akhil, safar nanti mau. Al-akhillau yaumaidin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Surat apa? Wah, tawadu'e. Persaudaraan pada hari itu, sebagian kepada sebagian yang lain akan menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka bersahabat, bersaudara karena keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua. Wa yakrahu al-kufra, dan dia membenci al-kufra, kekufuran, karahiyatan mutanahiyatan, dengan kebencian yang puncak, bihaitsu, di mana yastawi, sama, ingdau, di sisinya, al-ilqa'u finnar, dilemparkan ke dalam neraka, waruju ilaihi, dan kembali kepada ilaihi. Wallahu alam, ini domirnya, domir ha ini kembali kemana? Waruju ilaihi, dan kembali ke, mestinya wallahu alam ke kekufuran, tapi kok ilaihi? Allahu alam. Man tawafarat hadhil khisal wa thalathu,
Man siapa saja tawafara terpenuhi adil hisalu as-salasu 3 sifat ini fihi pada diri seseorang, dzaqo halawatal imani, maka dia akan dzaqo merasakan halawatal imani, manisnya keimanan, fayastalidzu at-taati, maka dia akan yastalidzu. Tambahan berapa huruf Mas Haris? Yastalidzu apa saja? Lam. Cinta lam. Tambahan berapa huruf? Istafala berarti alif. Alif cinta. Fayastalidzu at-taati, maka dia akan berlezat-lezat, merasakan kelezatan dengan ketaatan-ketaatan, jamak muannas salim. Wa yatahammalu al-masyaqqati fi ridhallahi, dan dia akan menanggung keberatan dalam keridhaan Allah. Munasabatul hadits lil babi, hubungan hadis dengan bab. Anna fi fadilata taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi, sesungguhnya dalam hadis tersebut fadilah ada keutamaan taqdimi mahabbatillah, mendahulukan kecintaan kepada Allah wa rasuli dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam, ala mahabbati ma siwahuma, atas kecintaan dari apa-apa dari selain keduanya. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis? Yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin alaihi salatu wasalam, keutamaan mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Yang kedua, fadilatul mahabbah fillah, keutamaan cinta karena Allah. Yang ketiga, annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yuhibbunallaha, mereka mencintai Allah Ta'ala, mahabbatan khalisatan, dengan kecintaan yang murni. Yang keempat, anna manittasofa, siapa saja ittasofa bersifat bihadil khisali as-salasi, dengan sifat yang 3 ini, fahuwa afdalu, maka dia lebih afdal, mimman, daripada seseorang lam yattasib, yang tidak bersifat biha, dengan 3 sifat tersebut, walau kana al mutasifu biha kafiron, meskipun seseorang yang memiliki sifat tersebut keberadaan dia adalah seorang kafir, fa aslama, kemudian dia masuk Islam, aw kana mutniban fataba min dzabihi, ataupun keberadaan orang tersebut dia pernah melakukan dosa, dia adalah seorang mutniban, seorang pendosa, fataba min dzambihi, maka dia bertaubat dari dosa-dosanya. Masih ingat syarat-syarat taubat? Mas Ali, syarat-syarat taubat. Mas Ali, syarat-syarat taubat? Tidak ingin mengulangi tidak ingin mengulangi taubatnya. Tidak ingin mengulangi maksiatnya. Sudah, tidak mengulangi. Yang kedua, sholat taubat. Ya, mengakui dosa. Terus 5 loh. Hah? Kok tambah 5 kok? Kapan ngomong 4? Mas Ali. Wah, meninggalkan dosa. Telu, ping loro. Wah, ini taubat terus tapi gak ngerti syaratnya ini. Ayo Mas Anto, kurang loro.
Ketok era nang ngono ya. Ndak ada ngono ya. Ayo Mas Supri wis ketemu rung. Nyatet ora digoleki lho. Ya menyesal. Ya. Oke, telu. Punya kitab Riyadhus Shalihin? Oh, kitabe nek nganu kabeh. Kitabe nek HP kabeh. HP-ne rusak didol ya ilang kabeh kitabe. Jadi kitab Riyadhus Shalihin adalah ada bab taubat, di situ disebutkan 3. Imam Nawawi ditambahi syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tambahi 2. Yang pertama azam apa? Bertekad untuk tidak mengulangi maksiat. Yang kedua nadem, menyesal atas kemaksiatan tersebut. Yang ketiga al-iqla'u, berlepas diri dari kemaksiatan tersebut. Itu jika dosanya berhubungan pada Allah. Jika berhubungan dengan manusia, pernah ngambil sesuatu dari manusia, maka diselesaikan dengan manusia. Yang pernah diambil tidak pernah ketemu, tidak bisa ketemu, mesti oleh nyolong dhisik pas neng Kalimantan, saiki ning Jawa, piye iki baleknone. Penjelasan beliau, bersedekah atas nama orang yang telah dicuri hartanya. Mbuh pokoknya sapa dhisik, gampangane nek dadi apa copet kan gak ngerti sapa sing dicopet. Itu jika berhubungan dengan hak manusia. Kemudian tambahi syarat yang keempat dan kelima, dia bertaubat itu ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang terakhir, dia bertaubat ketika waktu taubat masih diterima. Bertaubat ketika waktu bertaubat masih diterima. Contohnya, secara perorangan nyawa belum sampai kerongkongan. Secara umumnya sebelum matahari terbit dari barat, itu masih diterima taubatnya. Allahu a'lam. Itu yang keempat, seseorang yang memiliki 3 sifat tersebut itu lebih afdal daripada orang-orang yang tidak bersifat dengan 3 sifat tersebut, meskipun dia orang kafir, kemudian dia masuk Islam, ataupun seorang yang pendosa kemudian bertaubat dari dosa tersebut. Yang terakhir, masyru'iyatu bu'dil kufri wal kafirin, pensyariatan membenci orang kafir, membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Li'anna man abghadha syai'an, karena siapa saja abghadha syai'an, membenci sesuatu, abghadha man ittasafa bihi, dia akan benci kepada siapa saja yang bersifat dengan sesuatu tersebut. Jadi tadi disebutkan salah satu sifat yang menjadikan seseorang merasakan nikmatnya keimanan, ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan saat-saat ini, zaman-zaman kita ini, kebanyakan manusia mencintai seseorang itu karena dunia. Karena tujuan-tujuan dunia. Jadi zaman sekarang ya, zaman dulu juga ada juga. Seseorang mencintai seseorang itu ada memiliki beberapa sebab. Jadi kecintaan seseorang kepada orang lain itu memiliki sebab-sebab yang banyak. Di antaranya yang pertama itu karena dunia. Jadi kecintaan seseorang kepada orang lain itu sebabnya banyak. Yang pertama karena dunia. Mungkin ada hubungan dagang, ataupun mungkin mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, jabatan atau sesuatu yang lain. Kemudian sebab yang kedua, kekerasan.
Sebab yang ketiga karena pertemanan. Yang keempat kecintaan seseorang kepada istrinya untuk bersenang-senang. Yang terakhir seseorang itu cinta kepada orang lain karena orang lain tersebut berbuat baik kepadanya. Mencintai seseorang karena orang lain tersebut berbuat baik kepadanya. Misalnya saja kita memiliki tetangga yang sering memberikan sesuatu kepada kita, otomatis kita cinta pada tetangga tersebut apa ora? Ya, makanya nek pengen dicintai tetangga, sering-sering kasih tetangga. Meskipun gak gelem tahlilan. Allahu a'lam. Intinya apa tadi, Mas Ali? Seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan ada 3 perkara. Sebutkan 3 Mas Ali. Tanpa membaca buku Mas Ali. Wis dirungokno sak jam lho. Urungane sak jam lho. Ya, seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Mengenal Allah dan Rasulnya. Oh, ono sing kurang iku. Ma'rifatullah wa rasuli wa dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah dan Rasulnya salah. Ya, yang kedua mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga lagi wae lho, mun wis mulai malah piye? Di rumah ingat rumah. Lah sampeyan endi bojo ngajari bojone piye? Dibukakno catetane. Dek mau ngaji apa Mas? Embuh. Ayo Mas Supri, kurang siji. Kurang loro sak bener Mas Supri. Wis gedhe-gedhe lho ya. Ora kok nang lho fokus iki. Nang ndi iki. Wah mikir rezekiku nang ndi terus. Mas Hamdan sebagaimana benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama bukan mengenal Allah dan Rasulnya, tapi hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya tadi. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka